Oke, apa sih itu komunikasi? Ya, Rizky Dwi Asmara. Pas Ya, kamu, Bu. pas kamu mulai bangun tidur di pagi hari, adakah proses komunikasi yang kamu lakukan? Ada, Bu. Apa tuh? Sama baca doa, terus Hmm. bersiap untuk bersih-bersih, kemudian sholat subuh. Itu udah termasuk komunikasi sih, Bu. Juniarta Pak Pahan, udah lama nih kayak nggak ngeliat Juniarta. Juniarta pernah satu kelas sama saya kan? Pernah, Bu. Oke, nah menurut Juniarta gimana? Ada nggak proses komunikasi yang kamu lakukan ketika kamu mulai dari bangun tidur? Kalau dari bangun tidur mungkin berdoa ya, Bu. Berkomunikasi dengan Tuhan lah ya, Bu. Kemudian bertegur sapa dengan keluarga, mengucapkan selamat pagi. Oke. Kemudian saat ingin berangkat kerja, kemudian pamit mungkin, Bu. Oke, baik. Sebenarnya secara prinsip semuanya benar. Semuanya benar. Prinsipnya adalah sebenarnya komunikasi itu banyak kita lakukan mulai dari bangun tidur. Contoh nih, anak muda zaman sekarang, ya kan? Bangun tidur biasanya ikut terus mandi. Tapi anak muda zaman sekarang bangun tidur lihat HP. Ya, bangun tidur lihat HP itu proses komunikasi. Bangun tidur mandi. Mandi ada nggak sih proses komunikasi? Ada. Ketika tadi Rizky Rizky Dwi Asmara mengatakan bahwasanya ya komunikasi dengan diri sendiri ada, namanya komunikasi dengan diri sendiri itu namanya komunikasi intrapersonal. Ya, aku habis ini mau ngapain ya? Aku mau mandi, habis mandi aku mau bersihin mana dulu ya? Secara tidak sadar kita melakukan komunikasi di situ. Ya, artinya semua aspek dalam kehidupan kita tidak terlepas dengan yang namanya komunikasi. Ya, beribadah dengan berdoa, ya kan, bangun tidur berdoa itu komunikasi antar kita dengan Tuhan kita, ya kan. Kemudian bangun tidur menyapa keluarga, segala macam, iya kita komunikasi dengan keluarga, ya kan. Bangun tidur kita ambil air gelas, kita minum, itu juga bentuk komunikasi. Kenapa saya bilang bentuk komunikasi? Itulah disebut komunikasi nonverbal. Ya, nonverbal itu dalam artian bahasa tubuh kita mengisyaratkan bahwa kita haus. Sehingga kita mengambil gelas, kemudian kita minum. Itu proses komunikasi. Ya, kita akan bahas itu lebih dalam lagi, gitu ya. Nah, komunikasi menurut Alfred M. Roger, proses di mana satu ide dialihkan dari sumber kepada seorang penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Ya, ada sebuah pesan dari sebuah sumber kepada seorang penerima untuk mengubah tingkah laku orang lain, gitu. Itu menurut Alfred M. Roger. Kemudian menurut Robin G. komunikasi adalah kegiatan perilaku atau kegiatan penyampaian pesan atau informasi tentang pikiran atau perasaan. Ya, menyampaikan apa yang kita pikirkan, menyampaikan apa yang kita rasakan, itu disebut komunikasi menurut Robin J.G. Ya, nah ada komunikasi model Laswell. Ya, ini dasar banget nih. Who says what, in which channel, to whom, with what effect. Who says what? Kita akan bahas satu-satu. Who, ya, siapa yang menyampaikannya di sini? Ini ibaratnya rumus ya, rumus dalam komunikasi itu harus ada who says what, in which channel, to whom, with what effect. Who, siapa sih yang menyampaikan? Itu kita sebut dengan komunikator, pengirim, atau sumber. Ya, disebut dengan komunikator, pengirim, atau sumber. Kemudian says what. Says what ini apa yang mau disampaikan dia, gitu kan? Yang disampaikan itu berupa pesan, ide, gagasan. In which channel? Melalui saluran apa? Saluran apa yang dia pakai, gitu ya? Ini adalah media dan sarana. To whom? Kepada siapa dia sampaikan ini? Kita sebut dengan komunikan atau penerima pesan. Dan terakhir, with what effect? Apa sih ngaruhnya?
gitu ya kan? Nah, ngaruhnya adalah berupa hasil komunikasi. Ini ada sebuah rumus model Laswell yang sering kita gunakan untuk menggambarkan sebenarnya apa sih komunikasi itu, gitu ya. Kemudian, nah, kita lihat unsur-unsur dalam komunikasi. Jadi dalam komunikasi itu harus ada yang namanya komunikator. Komunikator ini adalah pihak yang mengawali komunikasi untuk mengirim pesan dan ia menjadi sumber atau source. Ya, jadi dia nggak hanya nggak hanya berperan sebagai pengirim pesan, tapi juga memberikan respon, menjawab pertanyaan ya disampaikan gitu kan. Kemudian melalui proses komunikasi yang berlangsung secara langsung maupun tidak langsung. Dalam artian misalnya gini, kayak sebagai contoh ya, ada dalam satu gedung, ada dalam satu gedung wisuda. Kita ibaratkan contoh wisuda. Kemudian kita memberikan, rektor memberikan sebuah kata sambutan, ya. Kemudian di situ juga ada banyak peserta wisudawan, ya. Kemudian rektor, wisudawan, kemudian ada juga dekan-dekan dan lain-lain, gitu ya. Ada juga panitia-panitia, mahasiswa-mahasiswa lainnya. Saya tanya, komunikatornya siapa? Siapa komunikator di situ? Apakah dekan? Apakah mahasiswa? Apakah wisudawan? Atau rektor? Rektor, ya. Rektor, ya. Rektor punya, dalam artian bukan berarti dia karena pemimpin paling tinggi, enggak. Misalnya saya contoh, kita lagi ngajar nih, proses ngajar. Siapa sih komunikatornya? Guru, dosen. Ya, benar. Ya, guru, dosen. Kalau lagi orasi, melakukan orasi atau demo, siapa komunikatornya? Yang megang toa itu siapa? Katanya. Ya. Oh, yang megang toa gitu ya, itulah komunikatornya, gitu. Siapa aja yang megang toa, komunikator lah itu ya kan, Bu, gitu kan? Biasa iya, karena dia menyampaikan pesan. Artinya komunikatornya bisa lebih, ya kan? Komunikatornya bisa 1, 2, 3, berapa orang yang menyampaikan pesan. Artinya ketika dia menyampaikan pesan, dia komunikator. Mengawali, pihak yang mengawali komunikasi, melakukan komunikasi, mengirim pesan, itu disebut komunikator. Ya, paham ya kalau yang berkaitan dengan komunikator. Kemudian unsur komunikasi lainnya adalah pesan dan informasi. Ya, merupakan apa sih yang mau disampaikan sama si komunikator, ya. Komunikator menyampaikan pesan. Jadi pesan itu adalah sebuah sebuah keseluruhan yang mau disampaikan sama si komunikator. Ya, bisa berupa tulisan, gambaran, dan lain-lain. Artinya memang pesan ini diharapkan bisa mengubah sikap atau tingkah laku komunikan. Nanti kita bahas komunikan itu apa lagi. Ya, jadi pesan ini diharapkan bisa mengubah perilaku atau tingkah laku, mengubah sikap dari si penerima pesan. Itulah pesan dalam komunikasi. Ya kan? Saya contohkan lagi. Proses ngajar kita nih. Ya kan? Yang mana yang pesan? Yang Ibu sampaikan ini, yang kayak unsur-unsur komunikasi. Ya, benar. Itulah pesannya. Jadi supaya ini dulu dasarnya dulu yang kalian ketahui, baru kita untuk selanjutnya gampang. Ya, jadi tadi komunikator itu adalah orang yang mengawali komunikasi, mengawali sebuah komunikasi. Pesan adalah apa yang mau disampaikan. Banyak ya kalau apa yang mau disampaikan ini kan bisa berupa tulisan, gambar, ya kan. Ketika misalnya contoh nih mahasiswa arsitektur, ya mahasiswa arsitektur, mahasiswa arsitektur dia mau ngasih sketsa sketsa bangunan kepada dosen. Komunikator di situ siapa? Mahasiswa, Bu. Nah, artinya
Artinya udah paham ya di situ ya. Artinya nggak selamanya komunikator itu harus berjabatan tinggi, harus yang levelnya lebih tinggi daripada seseorang, enggak. Gitu ya. Artinya karena ada yang mau dilakukan sama si mahasiswa itu, yaitu menyampaikan sebuah pesan berupa gambar kepada dosen, maka dari itu si mahasiswa itu adalah komunikator dan gambar itu adalah pesan. Gitu ya. Next, kemudian nah, itu tadi komunikan, penerima. Ya, ini sebenarnya udah paham lah saya rasanya. Komunikan itu ada siapa yang menerima pesan. Saya mengajar, memberikan pesan tentang unsur komunikasi bla bla bla. Komunikannya adalah kalian. Kalian sebagai pendengar. Ya, merupakan penerima pesan atau berita yang disampaikan oleh komunikator. Ya. Komunikan ini bisa terdiri dari orang atau lebih, bisa dalam bentuk kelompok. Jadi bisa misalnya saya mau face to face sama seseorang, dia komunikan saya. Saya bercakap-cakap mengajar dengan kalian yang rame, ada sekitar 12 orang, berarti kalianlah komunikan saya. Lebih dari 1 orang. Ya. Itu komunikan. Kemudian ada channel, sarana. Saya menggunakan sarana apa? Kira-kira apa saya menggunakan sarana apa sih? Media sosial tepatnya Zoom. Gimana? Media sosial tepatnya Zoom untuk saat ini Ibu sampaikan. Hati-hati ya, Zoom itu bukan media sosial. Itu siapa tadi? Dan dia. Iya. Nah, nanti kita akan memahami itu di pertemuan ke-15. Masih lama. Tentang media sosial. Ya, media sosial. Ingat, Zoom itu bukan media sosial. Nanti kita bahas. Ya, tapi yang jelas, ya benar, Zoom. Medianya adalah Zoom, sarananya ada Zoom, gitu ya. Kemudian umpan balik, feedback. Apa maksudnya nih? Ada yang bisa jelaskan kepada saya contohnya? Ibaratnya Ibu seperti kita tadi Bu, Ibu tadi berbicara, habis itu kayak contohnya berikan, kami jawab gitu Bu. Itu feedback yang kami berikan. Benar, itu feedback ya. Jadi sudah paham ya mengenai unsur-unsur komunikasi ya. Ada tadi kalau saya zaman saya kuliah dulu, saya suruh ingatnya sama dosen saya tuh model Laswell adalah who says what in which channel with what to whom with what effect. Jadi kayak bernyanyi kita disuruh sama dia gitu ya. Jadi who says what, siapa mengatakan apa, to whom ya, kepada siapa, in which channel, menggunakan media apa, with what effect, apa efeknya gitu. Nah, kita lihat ada beberapa jenis komunikasi. Sebenarnya komunikasi ini banyak, tapi saya menyingkatnya aja ya, menyingkatnya yang ibaratnya kita akan juga sedikit membahasnya. Jadi sebenarnya komunikasi ini banyak. Pertama ada komunikasi antar pribadi, yaitu antara di situ pelakunya hanya 2 orang, ya, hanya 2 orang antar pribadi. Saya dengan satu mahasiswa, gitu. Itu antar pribadi. Kemudian mahasiswa satu dengan mahasiswa lainnya. Tapi dia only 2, hanya 2 orang komunikasi antar pribadi. Ya, kemudian komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi ini contohnya paham ya, komunikasi dengan misalnya ada organisasi apa nih? Permadiksi misalnya, atau organisasi KUAS ya kan, ada English Club dan lain-lain. Nah, itu komunikasi antar organisasi ya. Tapi ada juga komunikasi kelompok, tapi kelompok ini lebih kecil lingkupnya. Ya, contohnya kayak kita sekarang ini, kita sebenarnya komunikasi kelompok loh, bukan komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi lingkupnya lebih luas. Luas organisasi, ya. Paham ya? Kalau kelompok ya hanya sebagian orang, 13 orang, 14 orang, 15 orang. Komunikasi organisasi, contohnya misalnya kalian mengadakan rapat dengan organisasi, kalian adalah sebuah ketua organisasi, kemudian kalian adakan rapat dengan organisasi yang ada banyak divisi-divisinya. Nah, itu komunikasi organisasi di situ. Ya, komunikasi kelompok ya hanya kelompok kecil seperti ini. Dengan mahasiswa dengan dosen, ya lagi ngajar dan lain-lain. Atau misalnya kalian sedang diskusi belajar misalnya seperti itu, ya.
Kemudian ada komunikasi lintas budaya. Ini komunikasi dengan orang yang berbudaya berbeda daripada kita. Ya, bukan berbudaya asing aja ya, tapi kayak misalnya saya orang Batak misalnya, Batak Mandailing, saya berkomunikasi dengan orang Jawa. Nah, itu komunikasi lintas budaya. Ya, yang budayanya berbeda dengan kita. Ya kan? Atau saya komunikasi dengan orang Malaysia, saya komunikasi dengan orang Inggris. Nah, itu komunikasi lintas budaya. Kemudian komunikasi massa. Komunikasi massa ini adalah komunikasi yang menggunakan media massa. Ya. Artinya kayak di televisi, kalian sedang, bukan artinya kita sedang menonton televisi itu disebut komunikasi massa, enggak. Yang di dalam televisinya itu. Ya, media-medianya itu, koran, itu disebut media massa. Komunikasi massa apa? Apa yang disampaikan di dalam koran itu? Misalnya saya menggunakan koran untuk menyampaikan orang hilang misalnya. Ya, itu disebut komunikasi media massa. Komunikasi massa. Saya update status nih misalnya lagi ngajar nih misalnya gitu ya kan. Nah, itu komunikasi massa. Gitu. Ya, menggunakan media massa. Nah, media massa di sini itu ada media elektronik, ada media cetak dan ada media baru. Ya, pengelompokannya itu seperti itu. Jadi media cetak tuh kayak koran, majalah, ya kan, brosur. Media baru itu kayak media elektronik itu kayak TV, radio. Kemudian media baru itu adalah komputer, internet, ya, apalagi media sosial, jejaring sosial dan lain-lain. Ya, oke. Kemudian komunikasi bisnis yang akan kita pelajari ya, komunikasi yang terjadi di dalam dunia bisnis. Komunikasi bisnis. Komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang menyangkut berbagai macam bentuk komunikasi baik verbal maupun non-verbal untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi ada tujuan tertentu di sini. Ya, tujuan siapa? Tujuan si perusahaan, tujuan si pebisnis, ya. Yang mau dituju. Jadi komunikasi yang menyangkut dunia bisnis. Komunikasi bisnis ini didefinisikan sebagai pertukaran ide, pesan, konsep ya yang berkaitan dengan pencapaian serangkaian tujuan komersial. Jadi ada tujuan komersial di sini. Ya. Dapat didefinisikan juga sebagai komunikasi yang terjadi dalam dunia bisnis dalam rangka mencapai tujuan bisnis ya yang sama seperti pengertian sebelumnya. Jadi ada tujuan komersial di sini ya, namanya bisnis kita paham ya, ini udah pada ngambil mata kuliah yang berkaitan dengan bisnis nggak? Ini semua jurusan apa? Konsentrasinya apa? Pemasaran? Manajemen keuangan. Oh, manajemen keuangan, Bu. Belum semester 6 belum ini ya? Udah sih, Bu. Udah. Cuman saya mah kiranya komunikasi bisnis ini ngarahnya ke pemasaran. Ternyata SDM dan keuangan juga ada yang ngambil ya. Oke, baiklah. Karena wajib kan. Oh ya, saya nggak tahu pula itu wajib atau enggak. Mungkin ya wajib semester 6. Oke. Tapi yang jelas gini, sebenarnya kalau bisnis ini kan kita bicara soal laba, ya kan, keuntungan, tujuan komersial, ya, yang bagaimana kita semata-mata ada tujuan dari pebisnis itu harus kita lakukan, kemudian tujuannya adalah keuntungan, gitu ya, uang sebenarnya, gitu kan. Nah, komunikasi bisnis itu sebenarnya menjawab atau menjadi perantara di sini, gitu ya, sebagai komunikasi pertukaran ide pesan yang terjadi dalam sebuah bisnis, ya. Nah, ternyata 70% jam kerja kita digunakan untuk berkomunikasi. Kenapa demikian? Ada yang bisa jawab kira-kira? Ini menurut Business Communication Today. Ternyata 70% jam kerja kita digunakan untuk berkomunikasi. Oke, Dandilah coba. Iya, Bu, terima kasih. Nah, kenapa dibilang 70%? Menurut saya sih, karena ketika kita kerja itu, kita pasti ada komunikasi dengan atasan atau enggak dengan teman
teman sampingnya gitu kan Bu. Jadi kemudian untuk misalnya kita pun bekerja fokus di tujuan kerja kita itu pun sedikit gitu, karena kan kita banyaknya ngobrol gitu atau enggak berinteraksi dengan atasan atau juga dengan karyawan sesama gitu, dan juga kadang juga sama konsumen gitu Bu. Oke, terima kasih Dandi. Ada lagi yang mau berpendapat? Jam kerja kita digunakan untuk berkomunikasi. Kenapa demikian? Silakan yang lain, pendapat yang lain. Bu, kalau menurut saya, Bu, seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa kita berkomunikasi itu kan bisa juga menggunakan media, seperti misalnya komputer, atau misalkan WhatsApp gitu, Bu, kan. Jadi, untuk mencapai tujuan daripada, supaya pekerjaan kita itu bisa selesai dengan baik, jadi memang kita menggunakan media-media itu di dalam jam kerja kita untuk berkomunikasi, gitu, Bu. Oke. Baik, terima kasih Juniarta. Satu lagi deh, Rizky Dwi Asmara. Silakan pendapatnya. 70% jam kerja kita digunakan untuk berkomunikasi. Yang pertama itu dasarnya adalah kita makhluk sosial ya. Jadi kita tidak bisa kerja sendiri, kerja tim. Namanya juga kerja itu pasti kerja tim dan saling membutuhkan satu sama lain. Jadi selama kerja pasti kita berhubungan dengan orang lain. Itu sih Bu mungkin. Oke, baik. Prinsipnya semua benar, ya. Cuman ada penambahan dari saya. Yang harus kalian garis bawahi juga, bahwasannya sebenarnya berkomunikasi itu tidak hanya harus ada lawan bicara, ya. Seperti yang tadi Juniata bilang, ada media tertentu kita berkomunikasi loh, ya kan? Contoh misalnya menulis. Kita nulis jurnal satu harian kita kerja apa, atau kita misalnya menulis laporan apa segala macam, itu kan sebuah komunikasi sebenarnya. Itu namanya komunikasi nonverbal. Nanti kita akan belajar, ya. Kemudian mendengar, ya. Kita mendengarkan orang berbicara, mendengarkan bos kita memberikan arahan, itu komunikasi. Ya, berkomunikasi, ada proses komunikasi di situ. Makanya dibilang 70% sebenarnya pekerjaan kita tuh selalu kita gunakan untuk berkomunikasi, gitu ya. Menulis, membaca, mendengar, berbicara dengan orang, menerima telepon, ya kan, mengatur rapat, melakukan rapat, bernegosiasi dengan orang, apalagi, dan lain-lain, itu banyak, ya. Makanya dibilang hampir 70% kerja kita digunakan untuk berkomunikasi. Ini siapa nih sound? Rio, tolong soundnya di-mute. Oke, thank you. Nah, kita lihat tadi saya bahas bentuk dasar komunikasi. Komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada pihak lain secara tertulis maupun lisan, written or oral, gitu ya, tertulis ataupun lisan. Contoh, menyampaikan pesan melalui surat memo, teknologi komunikasi modern, rapat pimpinan, briefing sama karyawan, wawancara kerja, atau presentasi. Itu komunikasi verbal. Ada juga komunikasi nonverbal. Contohnya, merupakan komunikasi yang digunakan tidak lewat tulisan maupun lisan. Ya, kebalikan dari komunikasi verbal. Contohnya adalah bahasa isyarat, body language, simbol, uniform, ya, ekspresi wajah, lambang, atau logo perusahaan, jarak saat berbicara, ya, dan warna. Ya, bisa kebayang dong, tadi saya bilang 70% jam kerja kita itu berkomunikasi sebenarnya. Artinya banyak juga komunikasi non-verbal yang kita lakukan. Contoh nih, misalnya siapa nih? Rizky Dwi Asmara sama Juniata Papan sebelah-sebelahan lagi megang komputer, ya kan, bla bla bla. Habis itu ada orang lewat jalan nih, telat masuk. Rizky gini, gini-gini aja sama Juniarta. Itu kan sudah bahasa isyarat, mengisyaratkan, tuh lihat tuh yang telat, kayak gitu kan. Itu walaupun cuman kayak ngelirik mata atau tatap-tatapan sama si Juniarta, ya kan, itu tuh lihat tuh gitu. Nah, itu sebuah komunikasi nonverbal. Itu makanya saya suka banget gitu belajar komunikasi ini, karena nggak hanya
bicara soal komunikasi berbicara, mendengar, tapi kita bahkan mempelajari tentang bahasa tubuh loh. Jadi ketika misalnya nih, saya lagi ngajar, ya kan, terus tiba-tiba mahasiswanya gini. Jadi saya udah tahu nih, oh berarti dia ini sedang bosan mendengarkan saya, misalnya kayak gitu. Kita bisa pelajari loh. Atau misalnya kayak udah gelisah nih duduknya, udah pengen segala macem. Ini udah nggak betah nih, di ibaratnya dia udah pengen cepat-cepat selesai nih mata kuliahnya, misalnya kayak gitu. Ini misalnya ya, gitu. Jadi bahasa tubuh seseorang tuh bisa kita pelajari. Gitu. Non-verbalnya seseorang tuh bisa kita pelajari. Kemudian uniform, kita bicara soal warna lah, lebih gampang. Warna. Ketika kita melihat sebuah papan iklan, ya, papan iklan, contohnya papan iklannya apa ya? Provider. Warna merah. Kalau saya sebut warna merah, kalian pemikirannya langsung apa? Merah biasanya sih Telkomsel ya. Ketika saya sebut biru, Excel, ya kan? Kuning, Indosat. Nah, itu kan sudah bentuk komunikasi di situ, tapi komunikasi nonverbal, gitu. Ya, artinya sudah tertanam di pikiran kalian tentang warna dalam sebuah perusahaan atau bisnis gitu, ya kan? Nah itu di situ komunikasi nonverbal, ya. Nah kita lihat di sini ada beberapa tahapan dalam komunikasi, ya. Jadi dalam tahapan komunikasi itu di sini bisa kita lihat tahap satu ya, pengirim mempunyai gagasan atau sebuah ide, kemudian dia ke bawah posisinya. Tahap kedua, pengirim mengubah ide menjadi sebuah pesan. Jadi ide mentah itu nggak langsung serta-merta disampaikan, gitu. Paham ya? Maksudnya gini, ide pesan. Pesan itu harus lengkap, ya. Ide itu masih berupa mentahan ibaratnya. Jadi misalnya gini deh, saya contohkan di dalam lingkungan kerja. Misalnya, Syafrizal, ini saya bosnya misalnya, Syafrizal, kamu bilanglah sama si Dandi, misalnya gitu kan, besok nggak usah datang lagi ya ke kantor, kau dimaki-maki sama bapak itu, gitu. Kerjaanmu nggak selesai, bla bla bla, saya gitu. Nah, itu ide. Ketika misalnya si Dandi, si Syafrizal mau menyampaikan ke si Dandi, ya, janganlah mentah-mentah disampaikan apa yang dibilang bos itu, ya kan? Berantem nanti, gitu jadinya, memperkeruh suasana, ya kan? Tugas si Syafrizal apa? Mengubah ide-ide tadi menjadi sebuah pesan yang lebih lebih menenangkan untuk si Dandi, gitu. Jal, kayaknya kok Dandi minta maaf lah aku sama si bos misalnya gitu, ya kan? Dia negur kau lewat aku, cuman dia udah malas sekali nih muka kamu, misalnya kayak gitu. Udah kok siapa lah bos itu, minta maaf kok, bla bla, kan gitu lebih enak ya, gitu kan? Nah artinya apa? Mengubah suatu pesan itu boleh, ya. Jadi jangan mentah-mentah sebuah ide itu dituangkan di dalam sebuah pesan, langsung dikasih ke orang itu, berantem nanti Syafrizal sama si Dandi, kan gitu. Ya, jadi ada pensortiran di situ. Itulah tugas si pengirim, ya, atau si komunikator. Kemudian di tahap ketiga, pengirim menyampaikan pesan, ya, mengubah ide-ide menjadi sebuah pesan, kemudian menyampaikan pesan tersebut melalui saluran yang ada. Boleh menggunakan media, misalnya kayak mau lewat telepon lah si Syafrizal bilang ke Dandi, boleh misalnya. Atau misalnya mau berbicara langsung, boleh gitu ya. Kemudian di tahap berikutnya itu ada tahap keempat, menerima pesan. Ya, si Dandi menerima pesan dari si Syafrizal. Kemudian penerima menafsirkan pesan, menafsirkan dalam artian mana bahasanya? Pesan itu dicerna, ya, dicerna sama si
Dandi, ya. Kemudian di tahap ke-6 berlima mengirim ide pesan. Ya, memberi tanggapan di sini, memberi tanggapan atau umpan balik di tahap ke-6. Gitu. Jadi itulah proses komunikasi ya, tahapan komunikasi. Oke, selesai. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu ya. Selamat menjalankan aktivitas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.